amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwanul kiram, saudara-saudari kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Teriring ucapan salawat salam, semoga terhaturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai hari kiamat. Ikhwani azakumullah, dalam bermasyarakat, terutama umat Islam, ini sering kita dibingungkan oleh beberapa faham, beberapa kelompok yang semua dari masing-masing kelompok tersebut menyatakan diri sebagai kelompok yang paling benar, sebagai kelompok yang paling selamat nanti di akhirat. Kita khususnya yang baru belajar kadang dibingungkan, ya, terutama yang masih baru belajar agama. Ini mau ikut yang mana? Semuanya ngaku benar. Nah, kalau semuanya ngaku benar, terus yang salah yang siapa, yang mana? Nah, ini yang harus mulai kita fahami dengan cara tanpa emosi, dengan cara yang santun dan ilmiah, sehingga apa yang kita lakukan, kita amalkan dalam beragama, bermasyarakat, bisa dipertanggungjawabkan baik dunia, lebih-lebih nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin cari yang benar, ya kembali lagi. Kembali kemana? Kembali kepada tuntunan Rasulullah, panduan Rasulullah. Karena Rasulullah sudah beri panduan sebenarnya, sudah ada. Keadaan zaman yang akhir ini sudah dinubuah, diprediksi. Ya, prediksinya Rasulullah berdasarkan wahyu. Ya, beliau bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah." Bahwa telah terjadi perpecahan di antara kaum Yahudi, pecah menjadi tidak kurang dari 71 kelompok, sekte. Yang terjadi seperti yang sekarang ini terjadi. Ada Yahudi Ortodoks. Yahudi Ortodoks itu yang ada di Israel itu. Yang ada di Israel itu Yahudi Ortodoks. Yahudi asli, Yahudi gotek kalau orang sekarang bilang. Kemudian ada Yahudi lagi, Yahudi Zabatai. Ini yang Yahudi keturunan. Ini yang megang ekonomi dunia, ini ya mereka-mereka itu. Yang bikin kacau dunia ya kalau Yahudi ini. Ya, jadi pangsa pasar naik. Ini bukan karena langka barangnya, ini pesanan semua. Ya. Ada wabah ini, wabah itu, ya settingan semua. Ya, itu sudah masuk dalam strategi rencana. Ya, dunia itu dibuat perang. Yahudi ini, Yahudi Zabat ini, dan Yahudi-Yahudi yang lain pecah. Kemudian kata Rasulullah lanjutannya, "Waftaraqatin nasara ala 72 firqah." Kaum Nasrani pecah, juga telah terpecah sejak zaman dulu, sebelum Rasulullah diutus sudah pecah. Jadi berapa? Jadi 72 sekte, aliran. Makanya ada Nasrani itu, ada Protestan, Katolik. Katoliknya macam-macam. Ada Katolik Ortodok, ada Katolik Roma, ada Katolik Aramia. Kitabnya ya macam-macam. Ada pakai perjanjian. Ya, ada macam-macam. Ada yang pakai bahasa Aramia, yang Injil Barnabas. Itu yang otentik, masih agak mendekati otentik. Pecah.
Nah, umat Islam sekarang kadang maaf nun sewu. Umat Islam itu kadang kurang pede dengan kelompok Islamnya. Ya, dikira orang mereka itu Yahudi Nasrani itu bersatu padu. Tidak. Mereka juga sama, carut marut, pecah, saling sikut, saling dorong. Tetap firman-Nya Allah itu maha benar. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kita menyangka mereka itu bersatu, ya padahal ya mereka ya sama, eker-ekeran. Nah, jadi Israel harus bangga dengan keislamannya. Terus Rasulullah bersabda lanjutannya, wa sataftariqu ummati ala salasatin wa sab'ina firqah. Dan umatku nanti akan terpecah, ya, akan terpecah menjadi tidak kurang dari 73 sekte. Umat yang mana yang pecah ini? Ya. Umat Rasulullah ada dua. Ada namanya ummatul dakwah. Ada yang kedua namanya ummatul ijabah. Yang ummatul dakwah itu adalah seluruh manusia tanpa kecuali, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Namanya ummatul dakwah. Umat yang dicakup oleh dakwah Rasulullah secara keseluruhan. Nah, dari umat itu akan tersaring, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Yang beriman ini disebut ummatul ijabah, umat yang ngikuti seruan dakwahnya Rasulullah. Seperti itu. Nah, yang pecah ini yang mana? Nah, mayoritas ulama sepakat yang pecah ini yang ummatul ijabah. Umat Islam yang telah beriman, yang telah bersyahadat, ini akan terpecah menjadi 73. Ya, terpecah. Makanya ada, jangan heran, zaman Rasulullah sudah ada bibit Khawarij. Khawarij pun macam-macam, ada Sulaimaniyah, ada macam-macam. Ya, punya ideologi, punya ambisi, kepentingan golongan masing-masing. Kemudian ada Mu'tazilah. Ya, menjelang tahun 200 Hijriah muncul lagi Mu'tazilah. Mu'tazilah pun macam-macam, ada Qadariyah, ada Jismiyah, ada Sabaiyah. Ya. Macam-macam. Nah, ini baru di awal Islam munculnya. Ya, belum 300 Hijriah, setelah Rasulullah wafat belum 300 tahun itu udah tidak karu-karuan. Ya. Sistem akidah itu sudah diedel-edel, kata orang Jawa itu. Sudah digerogoti. Sehingga muncullah Mu'tazilah sempat berkuasa, sehingga ahli sunnah ini kemudian mendraft lewat karyanya Abu Hasan Ali Al-Asy'ari, kemudian Sulaiman Maturidi, kemudian ada At-Tahawi. Ini yang tiga ini yang konsep ketuhanan, konsep bertauhid yang cukup populer, tiga ini. Tidak menafikan yang lain. Terus kata Rasulullah, ya, dari 73 itu kulluha finnar. Semua masuk neraka illa wahidah, kecuali satu. Jadi 73 itu yang 72 kelompok dianggap sesat dan masuk neraka. Cuma satu kelompok ini saja yang selamat. Jadi banyakan yang kelompok yang tidak selamat. Saya tidak bilang jumlahnya, ya, tapi kelompoknya, aliran-aliran itu akan banyak yang dianggap sesat, sehingga harus nyemplung di neraka dulu. Siapa manumya Rasul? Siapa yang selamat itu satu itu? Kata Rasulullah, hum ma'ana alaihi wa ashabi wa hiya al-jamaah. Jadi redaksinya ada yang macam-macam ini. Ada Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, beda-beda. Mereka itu adalah orang-orang yang ikut terhadap apa yang aku lakukan, apa yang aku yakini hari ini beserta sahabat-sahabatku. Ma'ana alaihi
wa ashabi. Rasulullah mengatakan wa al jamaah. Dalam Sunan Tirmidzi ada tambah wa siapa mereka? Mereka adalah al jamaah. Makanya ahlus sunnah wal jamaah itu menyebut ahlul jamaah. Ahlul jamaah. Dan untungnya ya, walaupun satu kelompok yang masuk surga, yang 72 masuk neraka, ini justru yang terbanyak. Alaikum bisawadil a'zam, kata Rasulullah ya. Justru satu kelompok ini bukan as-sawadil a'zam, kelompok terbesar. Jadi kalau kita cari mana yang selamat dari kelompok-kelompok firqah-firqah, aliran-aliran sekte-sekte di dalam Islam, tidak usah bingung, cari yang terbanyak. Siapa yang paling banyak pengikutnya? Ha, itu. Alaikum bisawadil a'zam. Nah, terus kok ada muncul istilah ahlus sunnah wal jamaah? Itu yang tidak lepas dari hadisnya Rasulullah juga. Ahlul jamaah atau ahlus sunnah atau ahlus sunnah wal jamaah. Hadisnya seperti itu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Tetapilah kalian semua ya, dengan sunnah-sunnahku. Artinya berpegang teguhlah dengan sunnahku. Ini yang dimaksud sunnah ini bukan sunnah hukum sunnah loh ya. Ini maksudnya dengan perbuatanku, dengan ucapanku, dengan pengakuanku. Dengan hadis sunnah itu ada fi'li, perbuatan, ada qauli ya, ucapan sabda Rasulullah, ada takrir atau ikrar. Rasulullah tidak pernah mengucapkan, Rasulullah tidak pernah melakukan, tapi sahabat melakukan, Rasulullah tahu, diam. Itu bisunnati. Dan bukan hanya Rasulullah, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyina min ba'di. Dan sunnah-sunnah Khulafaur Rasyidin, apa yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin. Beliau-beliau itu termasuk sudah dilegitimasi dengan kata-kata al-mahdiyyin, orang-orang yang dapat hidayah, yang dituntun, dipandu oleh petunjuk Allah. Al-mahdiyyina min ba'di. Sesudah aku wafat. Kalau aku wafat tidak ada, ya siapa? Ya ikut sahabatku. Apa yang dilakukan oleh para sahabat itu tidak akan nyimpang dari apa yang aku lakukan. Contoh kecil, kita pakai mushaf Quran. Zaman Nabi Al-Quran itu tidak ada titik, tidak ada syakel, bahkan tidak terbukukan. Ada sahabat yang punya selembar ditulis di kain. Rasul dapat wahyu ditulis di kain. Rasul dapat wahyu ditulis di kayu. Rasul dapat wahyu dibaca sama Rasulullah ditulis di pelana, kulitnya pelana kuda itu. Ada ditulis di tulang. Sampai Rasulullah wafat. Jadi Quran tidak ada yang terbukukan jadi satu bendel. Ya. Satu bendel kayak gini tidak ada. Semua tercerai-berai. Nah, masa Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq atas usulan dari Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab agar supaya Al-Quran itu disatukan, dibukukan untuk menjaga keautentikannya. Pertama menolak Sayyidina Abu Bakar, ini hadza ma lam yaf'alhu Rasul. Ini tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Nabi tidak pernah mengumpulkan Quran itu. Nah, akhirnya dipikir-pikir lagi, iya benar. Kata Sayyidina Umar, wallahi innahu lahasan. Ini baik demi kelangsungan umat Islam ini ke depannya. Akhirnya setuju, singkat cerita setuju, dipanggillah Zaid bin Sabit, seorang kutabul wahyi, sekretaris pribadi Rasulullah untuk nulis Al-Quran. Nolak juga sahabat itu juga, memang tidak pernah melenceng dari Rasulullah. Tidak mau saya, ini tidak pernah dilakukan Rasul. Alasannya sama, tidak pernah dilakukan Rasulullah. Ya, akhirnya nolak juga awalnya. Akhirnya dibujuk dengan beberapa argumen, akhirnya mau juga. Akhirnya dibentuk tim.
Nah, bentuk tim, singkat cerita, diumumkan di masjid, barang siapapun, sahabat manapun yang mempunyai tulisan Al-Quran, tulisannya Al-Quran, dengan kriteria dia hafal, tidak cukup punya tulisannya toh, dia hafal ayat itu, dan ada saksi bahwa tulisan tersebut sudah ditulis di depan Rasulullah dan sudah ditashihkan di depan Rasulullah. Jadi sahabat itu kalau sudah ada wahyu, Rasulullah baca, ditulis, setelah ditulis diajukan ke Rasul, ya Rasul ini sudah benar apa enggak? Hebat. Rasulullah itu ummi, tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Ya, dinasar Quran al-ladzina tabi'una rasulan nabiyal ummiyah. Nah, itu. Rasul itu ummi, tidak bisa membaca, tapi bisa nashih, bisa mengkoreksi. Ya Rasul ini benar apa enggak? Oh, dah benar. Oh, ini coret salah begini loh. Bisa membenarkan, hebat kan? Mukjizat. Kalau memberi kriteria, punya tulisan, dia hafal, dan tulisan itu ada saksi ditulis di depan Rasul dan sudah dilihat sama Rasul, maka tulisan diterima, dikumpulkan sampai jadi satu mushaf, sampai jadi satu bendel itu. Ya tetap tulisannya tidak ada titik, tidak ada harokat, model kufi kuno, ya gaya tulisan kufi kuno. Nah, itu bid'ah yang pertama, tidak pernah dilakukan Rasul, dikerjakan sahabat demi kebaikan umat Islam, sesuai dengan sabda mara'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa yang menjadi pendapat mayoritas umat Islam itu baik, ya ada dasarnya, bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, ya berarti itu baik. Begitu ya, berarti siapa yang akan selamat di akhirat nanti? Ahlus sunnah wal jamaah. Siapa ahlus sunnah wal jamaah? Nah, ini sering dikaburkan. Balik ke yang tadi definisinya, orang yang mengikuti Rasulullah baik melalui ucapan, perbuatan maupun ikrar, takrir, pengakuan beliau, tersirat maupun tersurat, mansus muhkam istilahnya, ya, maupun tidak, ihtimal sekalipun, ya, dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh para sahabat, ya seperti itu, maka mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Oleh karena itu tidak benar kalau kita memvonis siapa ahlu sunnah. Ini biasanya kalau orang ahlu sunnah semua ngaku ahlu sunnah. Kata yang orang NU, maaf saya sebut terang-terangan saja, kata orang NU ahlu sunnah ya senang tahlilan, ya, senang maulidan, senang istighosa, tibaan. Ini ahlu sunnah. Ini orang yang tidak yang mau kunut. Nah, ini orang NU yang sebenarnya nusewu. Ini orang NU yang belajar NU-nya kurang ini. Ya, makanya orang NU jangan, orang yang ngaku sebagai santrinya Mbah Hasyim Asy'ari harus ngaji terus, memperdalam ke NU-annya. Kalau ada orang lagi tanya agak pinteran dikit orangnya, biasanya orang jawabnya orang yang ikut 4 madhab, salah satu dari 4 madhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, atau Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Itu madhab fikih. Madhab tariqahnya ikut siapa? Abu Syadili atau Al-Ghazali. Begitu. Ini agak pinter jawabannya kayak gitu. Nah, kalau begitu nanti kalau ada orang tidak ikut madhab Hambali, madhab 1 dari 4 itu bukan ahlu sunnah. Contoh ya, sebelum ada madhab itu ada madhab lain seperti madhabnya Daud al-Dhahiri, Sufyan bin Uyainah, Sufyan as-Sawri. Berarti beliau-beliau itu atau sahabat sekalian, sahabat itu bukan ahlu sunnah wal jamaah kalau begitu. Kenapa? Tidak ada madhabnya. Nah, begitu akhirnya kan. Sahabat itu tidak pakai maulidan, ngeluh sampean tambah. Berarti ya, bukan ahlu sunnah. Ya begitu akhirnya. Sahabat itu tidak pernah tahlilan, tidak pernah baca tiba,
berjanji, sing aran tiba aja belum lahir kok. Belum lahir. Berarti bukan ahlu sunnah. Ya mereka itu malah istilahnya babonnya ahlu sunnah, induknya ahlu sunnah ya para sahabat ini. Ya, begitu nanti. Makanya kalau bikin definisi bukan seperti itu. Ini kan untuk pengetahuan orang yang membanggakan diri dengan kelompoknya. Nanti maaf saya nyebut lagi, tadi nyebut NU ya biar adil, sebut yang lain juga. Nanti Muhammadiyah bilang juga, ahli sunnah itu kita, apa jargonnya kembali ke Quran hadis. Nah, saya pernah digitukan, kembali ke Quran hadis. Saya jawab, kalau kembali yo. Saya tidak pernah kemana-mana, tidak kembali. Nah, begitu. Ya, yang tidak kunut malah, yang ahli sunnah. Ya tidak mau tahlilan yang ahli sunnah. Begitu akhirnya. Nanti lagi FPI sebut semua aja terang-terang ada apa-apa. Ya. FPI, wah yang amar ma'ruf nahi mungkar itu yang waduh sudah ribut. Ya. Nanti jamaah tabligh juga gitu. Yang mau khuruj itu ahlu sunnah. Yang sudah khurut 4 bulan ahlu sunnah. Lah bojomu mbok ngene apa? Nah itu kan. Jadi semua ngaku ahlu sunnah, hatta sampai kelompok Syiah pun yang ngaku ahlu sunnah. Ya sampai segitunya. Nah, saya kebangetan udah kan. Kenapa? Karena kalau mereka itu berani ikrar, kami bukan ahlu sunnah. Umpama ada kelompok bilang kita bukan ahli sunnah, contoh HTI, bubar ya sekarang kan. Ini saya pernah diskusi sama dedengkotnya, sama ketua DPP-nya. DPP-nya itu sekitar 12 tahun yang lalu. Sempat diskusi, mereka terang-terangan ngaku kami bukan ahlu sunnah. Akhirnya setelah terdesak, ketahuan, kebongkar, mereka bilang kami bukan ahlu sunnah. Nah, kalau bukan ahlu sunnah berarti kan ahlu neraka. Saya bukan ahlu sunnah wal jamaah, berarti sama dengan ngomong saya penduduk neraka. Nah, begitu aja. Lu kok berani ngaku? Nah, seperti itu. Nah, jadi intinya ma'ana alaihi wa ashabi itu gampang. Kembali ke hadis tentang dari Sayyidina Umar bin Khattab tentang kedatangan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Akhbirni, setelah hadis panjang, akhbirni anil Islam. Muhammad, ini nyamar, malaikat Jibril itu nyamar sebagai seorang manusia biasa, rupanya ganteng, mirip Dihya Al-Kalabi. Jadi malaikat Jibril itu seneng-senengannya kalau menyerupa jadi orang itu mirip wajahnya Dihya Al-Kalabi. Ya tidak kayak saya gini, wajahnya ganteng wajahnya itu, nyamarnya jadi itu seneng-senengnya. Biar Rasulullah tahu ini bukan Dihya Al-Kalabi, ini Jibril ini. Datang nyenderkan lututnya ke paha Rasulullah, dekat sekali. Orang belajar itu ya ini contoh orang belajar ya begini. Orang belajar bukan dari Google. Datang ke gurunya deket. Sama kan enggak kalau pengajian. Datang belakangan, di belakang sendiri. Ustadznya ngomong apa, di si belakang juga ngerumpi apa nggak tahu. Kadang ketiduran. Ya masih mending mau datang pengajian. Nah, ini datang ke Rasulullah deket. Akhbirni anil Islam. Muhammad, kasih tahu saya tentang Islam. Siapa Rasulullah? Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Kau syahadat, intinya begitu. Kau sholat. Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji kalau mampu. Nah, ini rukun Islam. Selama rukun Islamnya sama, Muslim dia. Kelompoknya apa? Apapun. Kelompoknya apa? Apapun. Mau pakai bendera apa ya terserah. Bendera hijau, biru, kuning, merah. Yang penting rukun Islamnya sama, Muslim. Kata Jibril, sodakta, bener. Kaget sahabat. Iki takon dewe, tapi dibener-bener dewe. Tanya sendiri, dibener-benerkan sendiri, kayak orang ngetes. Nabi kok dites, gitu istilahnya kan. Muskil sahabat itu. Akhirnya tanya lagi, akhbirni anil iman. Tolong kasih tahu saya, iman itu apa? Kata Rasulullah, antuk minabillah wa malaikati dan seterusnya. Hendaknya kau beriman, yakin, percaya kepada Allah, bahwa Allah itu Tuhan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya Allah,
Iman kepada Rasulnya Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir, qada dan qadar, khairihi wa syarrihi min Allah, baik takdir yang baik atau takdir yang jelek dari Allah. Akhirnya mereka Jibril yang nyamar bilang lagi, sodakta, bener. Nah, rukun Islamnya 5, syahadat, sholat, dan seterusnya tadi. Rukun imannya 6, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan seterusnya. Sama, berarti ini adalah orang Islam, orang mukmin. Ini tidak boleh dikafirkan, tidak boleh dikafirkan, senajan, walaupun ahli maksiat, tidak boleh. Kenapa? Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Ini ya, apa ya, cetakan Allah. Begitu orang itu beriman, maka segala bentuk perbuatan itu tidak bisa mendetraksi, tidak bisa mencopot keimanan seseorang itu tanpa serta-merta, tidak bisa. Perbuatan maksiat sekalipun itu tidak bisa dikatakan, wah kamu ini tidak iman, tidak bisa. Apalagi yang perbuatannya bukan maksiat. Orang zikir kok dikatakan musyrik, ya tidak bisa. Orang baca sholawat kok dikatakan musyrik, tidak bisa. Orang sholawatan musyrik. Yang orang yang minum khamr itu tidak musyrik. Orang yang zina itu tidak musyrik. Padahal itu dosa besar, iya. Ya. Apalagi cuma punya keris di rumahnya, punya keris 5 di rumahnya, musyrik, tidak bisa. Dan ini sudah dicontohkan zaman Rasulullah. Ada sahabat itu namanya sahabat Nu'aiman. Sahabat Nu'aiman itu tukang mabuk. Loh, sudah mabuk usil. Jadi sahabat Nu'aiman top, sahabat top ini. Tukang mabuk, tiap hari mabuk, ketemu Rasulullah, dihukum, dipukuli, bok, mabuk lagi. Tapi ya kalau sholat ya di belakang Rasulullah, tidak pernah telat. Waktunya mabuk ya mabuk, waktunya sholat ya sholat. Jadi ibadah jalan, mabuk jalan. Nah itu hebat itu namanya. Sahabat itu, waduh, pol, getem misalnya, apa kata dengan getem itu? Gergetem sama sahabat Nu'aiman ini. Kenapa? Beliau itu bukan cuma suka mabuk, suka ngerjai orang. Lalu Rasulullah dikerjai loh, bukan sering. Ada orang jualan pagi-pagi, wah ini enak, panggil, ayo makan, ngambil makanan banyak dibagikan sama sahabat sama Rasulullah, makan bersama. Habis makan baru bilang, ya Rasul belum dibayar. Lah kok belum dibayar? Iya ya, masa saya tidak punya uang, ya sampean yang bayar sampai ikut makan. Rasul dikerjai, Rasul tidak marah, dibayar. Dan itu bukan sekali, 2 kali, berkali-kali. Kalau sahabat Nu'aiman tidak ada, itu tanya sama Rasulullah, mana Nu'aiman? Oh, dikangenin sama Rasulullah. Nah, ini bukti. Sahabat akhirnya getem, ini mabuk sudah sekian kali, dipukulin tidak jerah-jerah. Itu akhirnya sahabat itu melaknat. Apa melaknat itu? Mendoakan jelek. Nu'aiman, kamu itu dilaknat sama Allah. Udah Rasulullah masih hidup aja berani mabuk. Nah begitu. Rasulullah dengar, akhirnya Rasulullah, jangan kalian melaknat Nu'aiman. Fa innahu muhibbullah wa rasul. Karena orang ini, fa innahu yuhibbullah wa rasul. Karena si sahabat Nu'aiman ini bagaimanapun juga orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Sehingga di Fathul Bari, di sarahnya Sahih Bukhari, itu dijelaskan dengan kitab yang lain juga tentang Nu'aiman ini, bahwa orang ahli maksiat itu tidak bisa divonis bahwa dia tidak mencintai Allah. Artinya rasa cinta itu tidak harus terhalangi oleh nafsu maksiat. Nah, sahabat tidak berani lagi udah sampai Rasulullah wafat, sampai zaman Khulafaur Rasyidin, itu tidak pernah mengaruh biru, mengganggu Nu'aiman lagi. Singkat cerita, sahabat Nu'aiman sudah sepuh, tobatnya tetap tobat, tapi nyanyil itu bahasa Jawa, nyanyil, iseng.
Isengnya itu tetap, sahabat dikerjai lu biasa udah. Hampir semua sahabat sudah pernah dikerjai. Nah, seperti itu. Nah, ini. Jadi kembali lagi kepada topik bahwa di mana rukun Islamnya sama, di mana rukun imannya sama, maka tidak bisa dikatakan musyrik. Makanya kalau ahlu sunnah wal jamaah tidak akan gampang-gampang nuduh orang itu musyrik, kafir, enggak. Paling banter sesat. Contoh, kaum Qadariyah, Mu'tazilah, Qadariyah. Ini meyakini bahwa manusia itu makhluk, ya bukan hanya manusia, makhluk itu mampu mengendalikan pekerjaannya sendiri. Artinya apa yang dikerjakan makhluk, manusia kan, contoh manusia, ya itu berarti kehendak manusia sendiri. Tidak ada unsur bahwa ini Allah yang menguasakan, tidak. Karena ya kemampuannya dia. Makanya kalau maksiat disiksa sama Allah, kan pantas. Kelakoni dewe, melakukan sendiri dengan kemauan sendiri, disiksa, kan adil. Nah, begitu mereka Qadariyah. Nah, sedangkan pandangan tidak seperti itu. Wallahu khalaqakum wa ma kuntum ta'malun. Ayatnya begitu bunyinya. Adalah Allah yang menciptakan kalian, wallahu khalaqakum wa ma kuntum ta'malun, dan apa yang kalian kerjakan. Jadi yang bikin, yang menciptakan, yaitu manusia itu ya Allah, yang menciptakan perbuatan manusia itu juga Allah. Nah, begitu. Jadi tidak ada yang keluar dari kehendak dan af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan Qadariyah. Oleh karena itu Qadariyah dianggap sebagai firqah, kelompok kafir, enggak, musyrik enggak, tapi melenceng. Nah, begitu. Kaum yang melenceng. Ya, rukun iman dan Islam sama. Beda dengan, maaf, saya sebut-sebut aja. Kalau ada yang protes, ya silakan protes gitu aja. Ya. Kaum Syiah itu juga banyak. Ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Sabaiyah, ada Syiah yang di Iran itu Isna Asyar, Imamiyah, Rafidi dan sebagainya, banyak. Nah, kalau Syiah bagaimana Pak? Nah, rukun Islamnya sama apa enggak? Rukun imannya sama apa enggak? Enggak sama. Ya berarti bukan Islam, gitu aja selesai. Bukan cuma apakah mereka ahlu sunnah wal jamaah, bukan ahlu sunnah wal jamaah, bahkan bukan Islam. Contoh lagi kemarin muncul Ahmadiyah dengan mengangkat Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Ini bertentangan. Kenapa? Nabi terakhir Nabi Muhammad. Lah kok ada nabi lain? Nah, ini bertentangan. Rukun imannya tidak sama ini berarti. Iman kepada Rasul Allah bahwa yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Nah kok muncul satu lagi? Nah, tidak sama berarti rukun imannya ini. Ya berarti bukan Islam. Kalau umpamanya ada aliran masuk ke Indonesia dengan nama bukan Islam, labelnya bukan Islam, agama enggak apa ya. Contoh misalnya agama tempe, misal begitu. Ya, agama tempe misal. Nabinya beda, ya terserah. Kalau negara mau terima ya terima sesuai konstitusi. Ya. Umat Islam tidak usah marah. Memang beda, namanya juga bukan Islam. Yang susah itu ngakunya Islam, rukun Islamnya tidak sama, rukun imannya tidak sama. Ini lebih parah. Ya, ngakunya Islam. Ya. Kalau toh sama, rukun iman sama, rukun Islam sama-sama Muslim. Apakah ahlu sunnah wal jamaah? Nah, begitu kriterianya. Apakah ahlu sunnah wal jamaah? Dilihat yang tadi, ma'ana alaihi wa ashabi, sesuatu yang ditetapi Rasul dan para sahabat, atau sunnahnya Rasul dan khulafaur rasyidin, sesuai, ada dalilnya. Oke, ahlu sunnah wal jamaah. Tidak sesuai, berarti bukan ahlu sunnah wal jamaah, gitu aja, enak kan? Nah, begitu. Ini kriteria untuk mencari ahlu sunnah wal jamaah.
Jadi biar kita tidak terombang-ambing, tidak biasa melabel memberi keputusan bahwa itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Nah begitu. Ini untuk ya, kita santai, ini bukan pengajian, kita diskusi aja. Ya, jadi lupa saya tadi ini. Mestinya siapapun yang gabung ke link FB ini, ngikuti streaming ini, bisa tanya, bisa mengajukan pertanyaan. Lupa saya tadi, tidak terangnya dari awal. Ya. Silakan yang mau tanya, atau mungkin dari hadirin yang tanya juga dipersilahkan. Bisa langsung lewat WA yang punya WA saya, atau FB lewat FB-nya LDNU, biar di-share ke saya. Nah, ini ada pertanyaan. Menghadapi fenomena banyaknya kelompok di Indonesia, seperti halnya disebut aja NU, Muhammadiyah, FPI, HTI, dan yang lain-lainnya. Bagaimana kita menyikapi? Karena semuanya pakai jargon demi persatuan umat Islam. Begini, organisasi itu muncul karena keadaan. Dulu Mbah Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan bikin organisasi Muhammadiyah. Itu juga karena faktor keadaan dituntut. Waktunya memang harus bikin seperti itu. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari 12 tahun kemudian itu bikin organisasi Nahdlatul Ulama. Itu juga karena faktor tuntutan, ya, tuntutan keadaan ulama pada waktu itu harus disatukan, ya, dan banyak-banyak lagi. Akhir-akhir ini muncul lagi HTI dibubarkan, FPI, ya seperti itu. Ya, saya tidak mengatakan jelek loh ya, Hidayatullah, tidak apa-apa jelek ya. Semua tujuannya baik, ingin menegakkan syariat Allah. Tujuannya itu jargon, minimal jargonnya baik, kembali ke Quran hadis. Nah, itu kan jargon bagus itu, ya, berpegang pada tauhid. Nah, bagus jargonnya, minimal jargonnya bagus, ya. Tapi kita menyikapi bagaimana? Ya kembali pada Rasulullah, alaikum bisawadil a'dham, lihat yang terbesar itu apa. Ya makanya saya kalau boleh milih ya satu di antara dua, kalau nggak NU yang Muhammadiyah. Kalau saya pribadi, karena yang terbesar ormas Islam di Indonesia ya dua ini, ya. Dan sebenarnya tidak berbenturan. Kalau ada yang berbenturan itu ya hanya furu'iyah atau oknum, ya. Janganlah Muhammadiyah dibenturkan dengan NU, atau NU dibenturkan dengan Habaib. Ya, Habaib ini banyak Syafi'iyah, tapi juga banyak yang mengikuti madhab datuk-datuknya, mbah-mbahnya. Karena beliau-beliau itu ahlul bait juga banyak yang ulama besar. Nah, begitu. Ya dibenturkan. Makanya benar kata Gus Dur itu. Kalau Gus Dur NU memang kan. Rois Am. NU itu ya kata beliau, ini NU itu Syiah, sama dengan Syiah tanpa imamah, tanpa keimaman. Kalau Syiah, ya Syiah itu ya sama dengan NU plus imamah. Karena di antara rukun Islam imannya Syiah itu ada namanya imamah, kepemimpinan 12 imam. Kalau NU ya mirip dengan Syiah, apa seneng ahlul bait, seneng selawatan, seneng tahlilan, apa seneng asrokolan, nah, sama kayak Syiah, seneng ahlul bait tapi tidak pakai imamah.
Itu loh maksudnya. Jadi bukan menyamakan NU dengan Syiah, bukan. Gus Dur itu politis. Syiah itu kayak NU, sama dengan NU, tapi pakai imamah. Ya berarti bukan NU, ada imamahnya, begitu loh. Nah, itu bahasa politisnya Gus Dur. Ya, seperti itu. Jadi jangan terjebak orang NU, marah-marah nanti. Ya. Kita orang NU itu harus seperti pendahulunya. Orang Muhammadiyah juga harus seperti pendahulunya. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu satu guru dengan Mbah Hashim. Sama-sama nyantri di Mbah Soleh Darat Semarang. Sama. Ya, di Mekah nyantrinya sama-sama alumni Madrasah As-Saulatiyah. Nah, jadi jangan dipertentangkan. Ya, seperti itu. Ya, baik lagi sebelum saya tutup. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah apa dan siapa adalah orang-orang yang menetapi apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang ditunjukkan dalam tanda kutip berbagai arahan, ucapan, sikap, perbuatan, ikrar baik yang tersurat maupun tersirat beserta para sahabat dan sunnah-sunnahnya beliau semua. Sesuai dengan itu berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak sesuai dengan itu berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rukun Islamnya 5, rukun imannya 6 sama di kita, berarti Islam. Tidak sesuai itu ya berarti bukan Islam. Jangan ngaku Ahlus Sunnah, Islam aja enggak. Nah, begitu. Gampang. Nah, ini tugas kita untuk memberikan pemahaman seperti ini. Insya Allah di waktu yang akan datang kita akan sambung lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kita kesehatan dan panjang umur, ya, sehat walafiat, mudah rezekinya, panjang umur, keluarganya barokah, hartanya barokah, umurnya barokah. Ala hadin ya al-Fatihah. Tidak ada pertanyaan lagi, jadi saya cuma sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.